Perkenalkan, nama saya Edi Pudong Nama Krisna dengan 3 digit NIM terutama 1. Berikut merupakan penjelasan SP dari SGD A2 yang berjudul Acute Symptomatic Seizure. Untuk berikutnya ada nama-nama anggota kelompok kami, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, selamat pagi dokter dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Avalina Primarnata dengan 3 digit NIM terakhir 206. Di sini saya akan memaparkan mengenai pendahuluan dari student project kami, yaitu yang berjudul Acute Symptomatic Seizure. Untuk latar belakangnya, Acute Symptomatic Seizure adalah kejang yang muncul akibat gangguan akut pada sistem saraf pusat maupun sistemik, misalnya stroke, trauma kepala, infeksi, gangguan metabolik, toksik, dan penyalahgunaan alkohol. Untuk prevalensinya itu cukup tinggi, di India Selatan itu 22,5%, di Nigeria 5,2%, dan di Indonesia mortalitasnya kurang lebih 30% dengan dominan karena penyakit metabolik. Kemudian, prognosis ASIS atau Acute Symptomatic Seizure ini sangat bergantung pada penyebab dan keparahannya. Untuk mortalitasnya lebih tinggi dibandingkan kejang unprovoked, terutama bila status epileptikus atau lesi struktural. Untuk rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, apa definisi dari Acute Symptomatic Seizure atau ASIS. Yang kedua, bagaimana epidemiologi dari ASIS. Yang ketiga, apa saja faktor etiologi yang dapat menyebabkan ASIS. Kemudian yang keempat, bagaimana mekanisme patofisiologi terjadinya ASIS. Yang kelima, apa manifestasi klinis yang dapat muncul pada pasien dengan ASIS. Yang keenam, bagaimana kriteria diagnosis ASIS menurut pedoman yang ada. Yang ketujuh, apa saja diagnosis banding yang perlu dipertimbangkan dalam menegakkan diagnosis ASIS. Yang kedelapan, bagaimana prinsip penata laksanaan pada pasien dengan ASIS. Yang kesembilan, bagaimana prognosis pada pasien dengan ASIS. Untuk tujuannya, yaitu yang pertama, mengetahui definisi dari ASIS. Yang kedua, mengetahui epidemiologi dari ASIS. Yang ketiga, mengetahui berbagai faktor etiologi yang dapat menyebabkan ASIS. Yang keempat, memahami mekanisme patofisiologi terjadinya ASIS. Yang kelima, menjelaskan manifestasi klinis pada pasien dengan ASIS. Yang keenam, mengidentifikasi kriteria diagnosis ASIS berdasarkan pedoman yang berlaku. Yang ketujuh, menganalisis diagnosis banding yang relevan dalam menegakkan diagnosis ASIS. Yang kedelapan, menguraikan prinsip penata laksanaan ASIS. Dan yang kesembilan, menjelaskan prognosis pada pasien dengan ASIS. Baik, sekian dari saya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin perkenalkan dokter, nama saya Rafael Medrivianto dengan 3 digit NIM 34. Jadi sini saya akan memaparkan mengenai definisi. Menurut ILAI pada tahun 2010 yang paling update guideline-nya, Acute Symptomatic Seizure merupakan didefinisikan sebagai kejang epileptik yang muncul sebagai akibat dari sebuah kondisi insult akut pada sistem saraf pusat ataupun dari penyebab sistemik yang penyebabnya ini dapat diidentifikasi dengan jelas saat kejang terjadi ataupun segera setelah fenomena tersebut. Sehingga di sini dapat dibedakan dari diagnosis epilepsi yang ciri khasnya adalah gangguan kejang epileptik yang bersifat unprovoked. Lalu di sini hubungan ASIS dengan insult akut tersebut juga bersifat temporal dan durasinya bervariasi tergantung etiologi ataupun penyebabnya. Nah, sesuai dengan definisi tersebut juga, apabila faktor ataupun kondisi terkait yang menyebabkan ASIS tadi sudah hilang ataupun disembuhkan, sangat kecil kemungkinan untuk terjadinya rekurensi. Sehingga juga itu yang dapat membedakannya dengan diagnosis epilepsi, di mana biasanya kejadian epilepsi adalah kejadian kejang berulang yang muncul secara unprovoked dengan frekuensi yang sudah terjadi beberapa kali. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stevinsky Sri Putra Agung dengan 3 digit NIM terakhir 101, dan di sini saya akan menjelaskan terkait epidemiologi dari Acute Symptomatic Seizure ini. Nah, di sini saya bagi menjadi 2 seksi utama, yaitu yang pertama, dari penelitian Lin bersama teman-temannya pada tahun 2021 menunjukkan bahwa insidensi Acute Symptomatic Seizure ini bervariasi, baik itu dari segi populasi maupun umurnya. Nah, di sini diperkirakan insidensinya sekitar 10 dari 100.000 orang setiap tahunnya. Dan kemudian pola umurnya bersifat bimodal atau ada 2 puncak. Yang pertama itu ada pada masa bayi, yaitu di bawah 1 tahun. Dan yang kedua adalah pada masa lansia atau di atas 65 tahun. Kemudian kejadiannya meningkat secara tajam di usia 45 tahun justru. Jadi yang paling tinggi itu insidensinya adalah di usia 45 tahun. Dan di sini juga dilaporkan bahwa pria memiliki insidensi yang lebih banyak dibandingkan wanita, terutama pada kelompok usia lanjut. Dan lalu menurut JAMA Neurology, di sini menunjukkan bahwa Acute Symptomatic Seizure ini merupakan gangguan yang muncul sekunder, yaitu setelah stroke iskemik dan hemoragik, lalu juga ada dari penyakit-penyakit lain, misalnya seperti trauma kepala berat, infeksi cerebral, dan gangguan metabolik. Sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih banyak.
Baik, sekarang saya akan lanjutkan ke bagian etiologi, namun sebelumnya perkenalkan saya Anindya Indra Kumari dengan 3 digit mahir 228. Kejang simptomatik akut pada orang dewasa paling sering disebabkan oleh penyakit cerebrovaskular, cedera otak traumatis, penghentian obat atau alkohol, serta infeksi sistem saraf pusat. Untuk penyebab yang lebih jarang adalah gangguan metabolik, ensefalopati, keracunan, dan juga eklamsia. Insidensi kejang pasca stroke diperkirakan 3-6% dengan angka yang lebih tinggi pada stroke hemoragik dibandingkan dengan stroke iskemik. Perdarahan intrakranial lobar, perdarahan subarachnoid, dan juga stroke iskemik dengan transformasi hemoragik lebih sering menimbulkan kejang dibandingkan stroke iskemik yang biasa. Walaupun risikonya lebih rendah, stroke iskemik menjadi penyumbang terbesar karena insidensinya tinggi terutama pada lansia. Infeksi sistem saraf pusat juga berperan dengan spektrum yang berbeda pada anak dan juga dewasa. Pada dewasa dapat disebabkan oleh meningitis, ensefalitis, maupun juga abses otak. Penyakit autoimun dan juga inflamasi seperti ensefalitis autoimun, sklerosis multiple, atau lupus eritematosus sistemik juga dapat menimbulkan kejang simptomatik akut. Cedera otak traumatis sedang hingga berat dapat memicu kejang dalam 1 minggu pertama dengan insidensi 2-15%, terutama dalam 24 jam awal. Gangguan metabolik terutama ketidakseimbangan elektrolit berat dapat mengubah elektabilitas neuron dan juga memicu kejang. Obat-obatan tertentu seperti antidepresan, antipsikotik, antihistamin, dan juga analgesik, serta intoksikasi kokain atau penghentian benzodiazepin sering dikaitkan dengan kejang. Pada alkohol, kejang dapat muncul baik akibat intoksikasi berat maupun sindrom putus alkohol, biasanya 7-48 jam setelah konsumsi terakhir, disertai juga dengan tremor, hiperhidrosis, dan juga takikardia. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan dokter, saya Penanda Rapasadiasa dengan 3 diabetes 3. Saya izin menjelaskan dari patofisiologi dari akut symptomatic seizure. Jadi dari faktor bencana akut itu ada stroke, trauma, infeksi, dan juga gangguan metabolik ataupun toksik. Ini penyakit ini dapat merusak jaringan saraf ataupun mengganggu metabolisme sehingga lingkungan otak ini jadi mudah teritritasi. Lalu juga kerusakan sel juga saraf di blood-brain barrier yang akan menaikkan dari mediator inflamasi. Nah, kerusakan struktural ini menyebabkan perubahan dari sitokin atau mediator inflamasi yang meningkatkan stabilitas neuron. Lalu ada juga kenaikan dari glutamat dan juga aktivasi reseptor NMDA atau AMPA yang meningkatkan dari influx Na+ dan juga CA2+ yang berlebihan, di mana eksitasi neuron meningkat karena glutamat berlebih, ion masuk, dan juga neuron menjadi hiperaktif. Lalu GABA menurun ataupun adanya hambatan reseptor. Lalu sistem inhibisi melemah sehingga kontrol rem pada neuron berkurang. Lalu gangguan ion juga energi sel, ini membran jadi lebih mudah depolarisasi. Hiponatremia, hipoglikemia, ataupun toksin dapat mengganggu gradien ionik dan cadangan energi, di mana membuat membran neuron menjadi lebih sensitif terhadap rangsangan. Lalu depolarisasi sinkron neuron kortikal yang akan menyebabkan kejang akut. Gabungan semua faktor menurunkan ambang kejang, yang di mana populasi neuron melepaskan muatan bersama-sama sehingga muncul kejang akut. Lalu eksitabilitas kembali normal bila pencetus diatasi. Jika faktor akut hilang, neuron biasanya kembali stabil. Lalu risiko berulang rendah kecuali terjadi kerusakan permanen. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nikade Amanda Dian Kumala dengan 3 digit NIM terakhir 039. Di sini saya akan membahas mengenai manifestasi klinis dari akut symptomatic seizure. Jadi untuk manifestasi klinis dari ASS ini sangat bervariasi tergantung penyebabnya. Nah, sebagian besar pasien ASS mengalami kejang yang dimulai di area spesifik di otak atau kejang vokal, maupun dapat juga kejang yang menyebar ke seluruh tubuh atau generalisasi. Nah, namun kejang tonik-klonik umum juga sering ditemukan, khususnya pada kasus seperti stroke atau ensefalitis autoimun. Kemudian, gangguan umum yang lain yang dapat terjadi adalah seperti perubahan kesadaran, seperti disorientasi atau kebingungan yang disertai dengan muntah, demam, dan juga sakit kepala. Nah, selain gejala tersebut, gejala lain yang mungkin muncul adalah defisit neurologis vokal, yaitu hilangnya fungsi syaraf di area spesifik tergantung dari bagian otak yang terkena. Nah, untuk akut symptomatic seizure ini dapat terjadi pada siapa saja, dimulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Nah, pada anak-anak, salah satu manifestasi klinis khasnya adalah benign convulsion with mild gastroenteritis, yaitu kejang yang timbul saat anak mengalami diare virus ringan tanpa gejala sistemik yang parah dan biasanya memiliki prognosis baik. Nah, pada orang dewasa, ASS ini umumnya disebabkan karena kondisi yang lebih serius seperti stroke, infeksi sistem syaraf pusat, dan juga gangguan metabolik. Nah, ASS ini juga sering dapat terjadi pada pasien COVID-19, baik sebagai kejang baru maupun sebagai eksaserbasi dari epilepsi yang sebelumnya sudah ada.
Nah, mekanismenya ini diduga melibatkan keadaan hipoksia, encefalitis, atau stroke yang dipicu oleh virus tersebut. Baik, sekian dari saya untuk manifestasi klinisnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Putri Pratnyani dengan 3 digit NIM terakhir 967. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kriteria diagnosis. Adapun akut simptomatik seizure ini merupakan suatu keadaan medis yang memerlukan respon yang cepat dan tepat karena berkaitan langsung dengan adanya cedera otak mendadak dan masalah sistemik yang mendasarinya. Nah, penentuan kriteria diagnosis yang jelas akan sangat penting untuk membedakan kejang ini dari jenis kejang yang lainnya. Adapun beberapa kriteria diagnosis yang dapat menegakkan diagnosis dari akut simptomatik seizure ini, yang pertama adalah kejang terjadi dalam waktu dekat, biasanya dalam waktu 7 hari setelah insult otak akut atau gangguan sistemik seperti stroke. Kemudian yang kedua, adanya bukti klinis atau radiologis dari insult otak akut seperti stroke, trauma, ataupun infeksi. Kemudian yang ketiga, tidak ada riwayat kejang sebelumnya yang menunjukkan epilepsi. Yang keempat, gangguan metabolik atau elektrolit yang berat dapat memicu kejang. Dan yang terakhir adalah kejang tidak berhubungan atau berulang tanpa adanya insult yang sama. Baik, saya izin melanjutkan presentasi oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nyoman Bagus Kurniata Atmaja dengan 3 digit terakhir 095. Di sini saya izin untuk melanjutkan mengenai diagnosis banding. Di mana dalam menegakkan diagnosis kejang simptomatik akut diperlukan beberapa proses eksekusi yang cermat terhadap beberapa kondisi yang menyerupai manifestasi klinis dari kejang ini. Oleh karena itu diperlukan juga pengetahuan terkait beberapa diagnosis banding yang mungkin terjadi, dan ini merupakan beberapa diagnosis banding yang dapat dipertimbangkan, yaitu yang pertama adalah sinkop, di mana sinkop dapat terjadi akibat hipoperfusi cerebral global secara sementara dan dapat disertai dengan gerakan miotonik singkat dan postur tonik yang sangat mirip dengan ginjal tonik-tonik. Untuk selanjutnya adalah dyskinesia paroksismal, di mana hal ini merupakan gerakan involunter yang mendadak dan berulang, namun kesadaran pasien selama episode ini biasanya tetap terjaga sepenuhnya. Untuk selanjutnya merupakan hipoglikemia, di mana hal ini dapat menyebabkan gangguan neurologikopenik dan neurologik dan akan membaik dengan pemberian glukosa. Untuk selanjutnya adalah migrain dengan aura, di mana untuk gejala neurologis seperti gangguan visual, sensorik, atau motorik selama fase aura dapat diartikan sebagai aktivitas kejang vokal. Dan yang terakhir adalah PNDS atau Psychological Non-Epileptic Seizure, di mana hal ini merupakan manifestasi dari stres psikologis yang tidak disebabkan oleh aktivitas listrik abnormal di otak. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Viana Victoria dengan 3 digit NIM 003. Jadi untuk penata laksanaan dari acute symptomatic seizures itu, yang pertama kita bisa melakukan stabilisasi awal, di mana kita menjaga airway, juga pernafasan dan juga sirkulasinya. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan laboratorium seperti glukosa darah sewaktu, kemudian juga bisa elektrolit, fungsi ginjal hati, CT scan, MRI untuk melihat apakah ada stroke atau juga pendarahan pada otak. Kemudian jika kejangnya di atas 5 menit, kita lakukan terapi segera, di mana karena setelah 5 menit itu memiliki resiko untuk mencapai status epileptikus. Kemudian untuk obat lain pertamanya itu bisa benzodiazepin seperti lorazepam, diazepam, atau midazolam. Kemudian untuk lini keduanya kita bisa memberikan levetiracetam, kemudian valproate atau juga fosfenitoin. Kemudian jika ada kasus refraktor, langsung melakukan induksi anestesi di ICU. Dan kemudian kita juga melakukan monitoring untuk pantau tanda vital, kesadaran, dan juga resiko kejang non-konvulsif, dan juga EEG kontinu. Dan kita juga melakukan sesuai dengan pedoman internasional ALS dan ILAE. Sekian. Baik, terima kasih kepada teman sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Kenny Wibowo dengan NIM 091. Sini saya akan menjelaskan prognosis pada penyakit prognosis pada kejang akut simptomatik. Jadi di sini penyakit ini itu sangat dipengaruhi oleh faktor etiologi, keparahan kondisi yang mendasari, durasi kejang, serta ada tidaknya status epileptikus. Selain itu, temuan imaging otak dan aktivitas epileptiform pada EEG juga menjadi predikator penting terhadap mortalitas maupun risiko kekambuhan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan Prasetyo Kurniawan dengan NIM 115 akan menyampaikan kesimpulan dari Student Project SGDA 2 mengenai Acute Symptomatic Seizure atau ASIS. By definition,
ASIS merupakan kejang yang terjadi akibat respon langsung gangguan akut pada SSP ataupun kondisi sistemik, berbeda dengan epilepsi yang sifatnya unprovoked. Dan etiologi dari ASIS ini ada banyak, misalnya stroke, cedera otak traumatis, infeksi SSP, gangguan metabolik, intoksikasi obat, ataupun putus alkohol. Secara patofisiologi, ASIS terjadi akibat ketidakseimbangan eksitasi dan juga inhibisi secara neuronal. Hal ini bisa disebabkan oleh kerusakan jaringan, inflamasi, gangguan ion, ataupun toksisitas. Hal ini menyebabkan turunnya ambang kejang yang menyebabkan terjadinya ASIS. Manifestasi klinis dari ASIS sendiri ada beberapa, misalnya kejang vokal dengan sifat tonik-klonik generalisata, kemudian juga perubahan kesadaran, dan juga defisit secara neurologis. Diagnosis pada ASIS dapat ditegakkan misalnya melalui hubungan temporal dengan insult akut kurang dari 7 hari, didukung juga dengan bukti klinis ataupun radiologis, dan juga dengan melakukan eksklusi pada kondisi lain seperti epilepsi, sinkop, migrain aura, hipoglikemi, dan juga PNES. Tata laksana dari ASIS sendiri yang pertama yaitu kita harus melakukan stabilisasi dasar dan juga menghentikan kejang misalnya dengan menggunakan benzodiazepin atau bila diperlukan dapat menggunakan antikonvulsan. Dan juga terapi ASIS ini dilakukan secara kausal sesuai dengan pencetusnya. Kemudian yang terakhir, prognosis dari ASIS ini dipengaruhi oleh etiologi, status epileptikus, dan juga kerusakan struktural yang terjadi. Pada kondisi ini, ASIS memiliki mortalitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kejang yang bersifat unprovoked. Dan juga risiko epilepsi jangka panjang ini relatif rendah kecuali ada faktor risiko tertentu.